Hanya kasih Tuhan yang layak untuk kita selalu kagumi. Hanya karena kasih Tuhanlah yang paling luar biasa dalam hidup kita. Kita mau menghargai apa yang Tuhan kasih melalui kasih karunia-Nya. Sangat besar teman-teman, Tuhan kasih karunia buat kalian semua. Oleh sebab itu kita mau hari ini mau belajar untuk menjaganya, untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita mau menjaga hal itu supaya dimanapun kita berada, kita bisa dipakai sama Tuhan, kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Selamanya ku cintai. Yes Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sekali lagi kita katakan, selamanya ku cintai. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mencintai-Mu Tuhan. Hanya Kaulah tempat perlindungan kami, tempat kediaman kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas penyertaan-Mu hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hati kami, jadi pedoman dalam hidup kami, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin luar biasa sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Seperti biasa ya, yang ini kurang keras. Shalom teman-teman. Yang ini kurang keras. Shalom teman-teman. Oh ya gitu dong. Ya puji Tuhan kita bisa kumpul lagi teman-teman ya. Kita bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya hari ini kita cepet aja ya teman-teman ya. Ya kita mau bahas teman-teman ya. Minta tolong slide-nya ya. Kita mau membahas ya, satu tema kebenaran firman Tuhan yaitu the action of free man. Aksi dari seorang yang bebas atau merdeka ya. Ini karena memang masuk Agustus tema merdeka enggak ya? Enggak teman-teman ya. Karena saya mau menyampaikan apa sih aksi dari seorang yang sudah terbebaskan. Kira-kira teman-teman sudah merasakan enggak? Kalian sudah bebas enggak? Amin. Sudah bebas? Amin. Ya, bebas dari apa? Bebas hutang. Bebas dari apa? Ya, bebas dari apa? Ya. Ya, kita mau membahas di sini teman-teman ya, kebebasan apa sih maksudnya di sini, yaitu kebebasan sebagai kita orang yang bebas ditebus dosa kita oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang bebas dan dimiliki sama Tuhan, kita dibayar lunas dari dosa. Ya, hari ini kita mau belajar sih. Kalau kalian sudah merasa kalian sebagai orang yang bebas, kita mau belajar gimana sih seharusnya aksi dari seorang yang bebas itu. Kita mau bahas dulu apa sih maksudnya aksi itu, teman-teman. Nggak bisa ya.
Oh ini, aksi adalah satu bentuk tindakan atau gerakan yang dilakukan saat kita mempunyai. Ya, saya merenungkan kata aksi itu adanya kita saat mempunyai status, perintah dan alasan. Pada saat mungkin status kita sebagai contoh ya, kita sebagai pegawai gitu contoh ya, pegawai, aksi kita apa? Masa kita cuman duduk-duduk, nggak mungkin toh. Kita sebagai status kita sebagai pegawai, kita melakukan sesuatu, kita actionnya apa? Kita bekerja setiap hari. Perintah mungkin, pada saat kita perintah, kita diperintahkan, oh kamu kerja ini, kamu melakukan ini, kita melakukannya. Nggak mungkin orang ngomong, kamu suruh kamu ke sana, kita mungkin diam aja, kan nggak mungkin. Nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan alasan, kenapa kita melakukan sebuah aksi, ya tentu ada alasan tertentu. Oh aku, contoh kalau misalnya aku mau makan nih, mau makan, actionnya apa? Kita berdiri, kita ke dapur, kita ambil makan, terus kita makan. Ya. Jadi tahu ya teman-teman ya, aksi ya saya membuat satu pengertian di mana aksi itu ada satu bentuk tindakan di mana akan dilakukan setelah kita punya satu status, perintah, alasan yang kita miliki. Dan setelah itu ada aksi yang dilakukan juga akan berbanding terbalik dengan lawan dari yang ketiga tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, nggak mungkin loh kita disuruh melakukan jadi pegawai, kita suruh kerja ini, kita malah melakukan hal yang berbanding balik dari status kita. Kita malah nyuruh bos kita untuk kerja, kan nggak mungkin. Ya, jadi berbanding terbalik. Pasti aksi itu menjadi satu tindakan yang menunjukkan bahwa benar-benar ini adalah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya ada anak yang nakal, kemudian jadi anak yang baik. Dan apa sih yang mungkin biasanya anak yang baik lakukan? Ya jadi anak yang baik menurut hormati orang tua, yaitu sopan dan sebagainya. Enggak mungkin anak yang baik itu melakukan hal yang tergolong bisa dikatakan sebagai anak yang nakal. Setuju ya teman-teman ya? Enggak mungkin toh kita ngomong, oh ini anak ini baik ya. Tapi kan dia kelakuannya, aksinya dia melakukan hal-hal yang nakal, kan nggak mungkin dia ngomong sebagai anak yang baik. Nah, kehidupan kita itu seringkali biasa dialami oleh orang-orang Kristen yang mungkin mereka sudah merasa diberi kemerdekaan ya toh. Kita sebagai memiliki status menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, dan kita diperintahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Alasannya kenapa? Karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, akhirnya kita mau melakukan hal tersebut. Tetapi nyatanya banyak sekali mungkin orang-orang yang mungkin kedewasaan rohaninya belum benar-benar mendalami itu atau belum benar-benar mempelajari bagaimana sih kehidupan kekristenan yang seharusnya. Justru mereka tidak melakukan hal itu. Jadi kayaknya dia udah merasa merdeka, gitu, yang harus kita mengikuti sesuai kebenaran firman Tuhan, tetapi dia nggak melakukan hal itu. Dia malah melakukan, mungkin masih berbuat dosa, mungkin dia nggak melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan, mungkin dia masih memberontak sama orang tua, mungkin dia jahat sama teman dan sebagainya. Berarti kan tidak mencerminkan. Seharusnya aksi tersebut yaitu kita ya benar-benar melakukan hal tersebut. Kalau kamu sudah mengakui bahwa dirimu sudah merdeka dalam Tuhan, ya kamu melakukan aksi yang sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang sudah Tuhan ajarkan. Ya biasanya teman-teman terjadi, ya mungkin ya biasanya teman-teman kalau saya lihat di sekeliling teman-teman saya itu biasanya, kenapa sih kok ada orang Kristen yang seperti itu? Kayak mereka, oh ya mereka rajin ke gereja, mereka mendengar firman Tuhan, tetapi kehidupan di luar sana aksinya berbeda, nggak sama, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Biasanya karena kehidupan di sekitar mereka adanya orang tua, teman, dan lain-lain. Mungkin ada kayak tuntutan kehidupan mereka, mungkin ada kayak lifestyle mereka dan sebagainya. Biasanya kalau saya pahami biasanya orang-orang tua sih teman-teman ya. Saya mau membagikan hal ini karena kita anak muda, kita bisa punya kesempatan tahu kebenaran firman Tuhan lebih awal ya. Kita lebih cepat bisa belajar. Kita jangan sampai kayak orang-orang tua yang mungkin ya mereka baru kenal Tuhan. Kan biasanya kayak gitu. Mereka kayak, oh aku wis dibebaskan sama Tuhan. Tapi ternyata mereka hanya mengharapkan apa yang diberkati sama Tuhan, mengharapkan apa yang diberikan sama Tuhan. Mereka enggak kayak melakukan aksi, mereka hanya ingin menerima apa yang Tuhan kasih.
Jadi anggapannya statusnya mereka menganggap mereka sudah dibaptis, mereka sudah kayak mereka merasa sudah tahu, oh aku udah dibayar lunas sama Tuhan, tetapi actionnya nggak ada, teman-teman. Ada juga salah satu contoh, ada teman saya gitu, dia merasa sudah dibaptis, tetapi dia merasa kayak kok ada yang kurang ya, kok ada yang kurang ya, apa ya, kok merasa kayak aku udah dibaptis tapi nggak merasakan satu hal apapun. Dan akhirnya ya wis, baptis itu hanya sekedar, kayak bahasa kasarannya kalau saya ngomong ya, baptis cuma sekedar nyemplung udah selesai, bangun ya nggak ada apa-apa. Nah, kita mau belajar, jangan sampai teman-teman yang di sini udah merasa oh ya aku udah bebas. Kira-kira aksi kita sudah sesuai nggak? Apa ada hal-hal yang kita lakukan itu ada yang salah nggak? Teman-teman mungkin hari ini koreksi, ya saya pun juga mengkoreksi diri saya sendiri. Kira-kira saya udah melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan apa enggak? Kira-kira saya udah enggak melakukan sesuatu hal yang menguntungkan diri sendiri. Jangan sampai nanti dari kehidupan orang Kristen jangan sampai jadi normal ya teman-teman ya, kayak yang mungkin katanya merdeka gitu, mereka hidup merdeka kalau Kristus tetapi hidupnya selalu mengandalkan validasi dari orang lain. Kan banyak toh kayak gitu. Kayak orang tua kan kayak gitu. Aku misalnya harus diberkati, berarti dia diberkati aku juga diberkati dong. Berarti mereka kayak dia butuh kayak apa sih sing beda dengan kita ini, apa kok kamu diberkati kok aku enggak. Ya itu kan udah salah kaprah. Aksinya itu sudah berbeda. Yang katanya mungkin sudah merdeka dalam Kristus tetapi masih sengaja menempatkan diri sebagai orang yang susah dan sering merasa ditinggalkan Tuhan. Ya. Ini kayak seharusnya itu Tuhan sudah sertai kalian. Tetapi kalian itu kayak punya mental yang dimana kalian selalu menempatkan, oh iya ya susah ya, wes gak bisa aku ini hidup kayak gini, kerjaan kok susah dan sebagainya. Padahal ternyata dirinya sendiri yang males mungkin gak mau berusaha, gak mau berdoa, gak mau bertanya sama Tuhan, kira-kira aku harus apa. Dia males dan gak mau do something bigger mungkin. Tapi dia menganggap dirinya susah, dia gak diberkati sama Tuhan, padahal dia hanya diam aja, dia males. Yang mungkin yang katanya sudah merdeka tetapi masih khawatir kehidupan kedepannya seperti apa. Nggak ada kejelasan dari cara pandang mereka untuk bertumbuh dalam Kristus dan hanya memiliki konsep kalau aku merdeka aku pasti kaya. Mungkin banyak tahu kalian dengar tahu kalian banyak orang-orang menganggap seperti ini. Kalau aku merdeka aku pasti kaya, diberkati, nggak ada masalah, hidupku selalu tenang. Itu wes salah kaprah teman-teman. Jangan sampai hal-hal di luar sana yang mungkin sesat seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai itu masuk dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sebagai anak-anak Ayu di tempat ini, mau mengerti gimana sih yang harusnya dilakukan sebagai orang Kristen. Kita mau belajar kalau saya baca di ini. Ya ini. Bagaimana sih caranya kita mau bisa tahu, yaitu kita perlu memahami kasih Kristus adalah kemerdekaan yang paling tinggi dari segala-galanya. Orang yang belum memahami kasih Kristus, ini kok di sini ya sih, bentar. Benar ya? Ya, orang yang belum memahami kasih Kristus tidak bisa mengerti nilai dari kemerdekaan itu sendiri. Kenapa sih kok orang kok bisa merasa kayak kurang, ada yang mereka udah merasa merdeka tetapi mereka hanya merasa nggak ada sesuatu yang something different dalam hidupnya. Karena mungkin mereka belum mengerti memahami kasih Kristus itu kayak gimana sih. Mereka hanya selalu menganggap seperti itu, mereka hanya menganggap ikut Tuhan itu pasti diberkati, ikut Tuhan itu pasti seenak itu dan sebagainya. Pada saat Tuhan nggak izinkan, dia akan selalu merasa kurang, kok nggak ada something different. Kok aku hidupnya biasa-biasa aja. Padahal dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Tapi beda kalau kita benar-benar memahami kasih Kristus karena Tuhan sudah menebus setiap dosa kita. Kita tahu kebebasan yang Tuhan beri itu adalah yang paling tinggi dari segala-galanya. Mungkin kalian bisa ngomong bebas utang, bebas finansial dan sebagainya. Tapi kayak
Ya lama-lama loh ada kok orang kaya pun bisa tiba-tiba bunuh diri. Kayak dia merasa kayak hidupnya kayak punya segalanya, teman-teman. Saya itu juga heran. Kenapa kok artis-artis kayak bunuh diri terus malah gitu ditulis rest in peace. Dia kan saya bingung, dia malah kok aneh gitu loh, bunuh diri kok malah disuruh apa kayak didoai, wah semoga hidup tenang dan sebagainya. Padahal ya cara matinya itu salah, teman-teman. Itu yang saya selalu pikirkan, kenapa kok mereka bisa seperti itu, punya uang segalanya tetapi dia bisa gampang dengan bunuh diri. Karena memang dia nggak memahami kasih Kristus, apa yang sudah Tuhan percayakan buat dia itu dia nggak pahami itu. Ya, dia 1 Yohanes 2 ayat 15 ini saya bacakan aja ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan sampai kita jangan sampai kita hidup mengasihi dunia dan kita mengikuti apa yang dunia tawarkan, dunia tuntut. Karena akan terlihat sekali bahwa kita itu tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar status kita merdeka, tetapi bagaimana setiap kehidupan kita, aspek kehidupan kita itu benar-benar sudah hidup dalam kasihnya Bapa apa enggak sih? Itu yang terlihat, teman-teman. Karena banyak loh teman-teman, kayak ya saya nggak tahu, saya nggak mengejudge ya. Banyak sekali ada orang-orang mungkin luar sana kayak terlihatnya di luar seperti diberkati, ya toh, keluarganya harmonis, senang dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah sebuah topeng yang supaya orang lihat. Tetapi bagaimana di kehidupan di luarnya, di rumah dan sebagainya kita nggak pernah tahu. Ternyata ya amburadul, nggak sesuai, tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sebagai anak-anak muda, kita mau beranjak dewasa, kita mau belajar jadi orang yang benar, bertumbuh dalam Tuhan itu dengan cara yang benar. Nah, gimana sih caranya? Lalu apa sih yang seharusnya aksi yang kita harus lakukan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus? Gimana caranya? Ya ini, yang pertama yaitu identifikasi. Sederhana aja, poin yang pertama itu kita harus belajar mengidentifikasi. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Mengidentifikasi dalam hidup kita masing-masing, kita terus belajar, dan jika ada satu hal saja, satu hal kecil yang mengarah pada keinginan daging kita, mata, dan mengarahkan supaya kita bisa angkuh, kita bisa sombong, itu dosa, teman-teman. Ya. Kira-kira kayak saya pun juga merasa apa ya? Pernah tahu kayak gitu. Ya jujur-jujuran pasti kita semua juga pernah. Meskipun itu mungkin terlihat kayak tricky, kita kayak nggak merasa ini salah, ternyata itu seharusnya salah. Kayak ternyata tiba-tiba itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kedagingan kita, supaya lama-lama kita bisa merasa sombong, kita merasa benar, itu mesti kita terus belajar identifikasi. Setiap apa yang kita lakukan, kita pasti ada. Sebagai natur manusia kita pasti sering kayak gitu, kayak untuk demi kepentingan diri sendiri. Akhirnya kita terbawa sombong dan sebagainya. Semakin lama kalian pasti akan bisa jatuh. Tanpa kalian sadari, dengan hal kesalahan kecil itu bisa melonjak jadi besar dan kalian baru sadar, oh iya ya, baru ditegur sama Tuhan, kayak ternyata kayak, oh iya ya, salah aku selama ini. Jangan sampai kita kejadian kayak gitu. Yang pertama kita mesti identifikasi setiap apa yang kita lakukan. Jangan sampai kayak kadang kita orang mungkin, contoh ya, kayak orang ingin dilihat, aku ke gereja supaya dilihat kayak orang diberkati. Caranya apa? Mungkin mereka berdandan, mereka hedon, mereka belanja, ya toh, supaya terlihat diberkati. Padahal di rumahnya radul, kayak keuangannya nggak bagus, memanage uang nggak bagus. Mereka hanya ingin menampilkan bahwa oh iya loh, aku nih orang yang diberkati. Dia nggak mau kalah dengan orang yang lain. Mungkin oh dia kok diberkati ya, aku tak ikut supaya terlihat diberkati. Kan salah, itu demi keangkuhan diri, demi kedagingan.
Yang kedua mungkin orang yang ingin, tadi saya sampaikan, orang yang ingin keluarganya dilihat harmonis. Akhirnya memaksa anak-anaknya untuk terlihat baik di luar gitu. Baik sama orang tuane, yaitu ini kita buat belajar teman-teman kalian yang mungkin nanti next mau nikah, gitu. Kita mau belajar jangan sampai kayak gitu anaknya dilihat, ayo kamu duduk sini biar ketok sopan. Padahal di rumah itu ajarannya nggak bener. Supaya kelihatan harmonis. Kan akhirnya kayak supaya dilihat orang, supaya validasi orang mengatakan bahwa oh iya ya keluarga ini lo baik ya. Padahal di rumah nggak karu-karuan. Orang yang ingin dilihat rajin dalam Tuhan, mereka mencari berbagai macam kegiatan demi terlihat rajin pelayanan dan aktif. Alasannya sudah salah. Ini juga kadang tricky loh, kadang kita rajin tapi ternyata hanya untuk mungkin mengisi kekosongan jam kosong kita, mungkin kita mau mengikuti segala macam kegiatan mungkin demi cari pacar mungkin, cari teman banyak mungkin dan sebagainya, tapi itu salah. Kadang ya memang ya jujur-jujuran kadang kalau mereka ditegur mereka pasti enggak kok, aku buat Tuhan, aku pelayanan buat Tuhan, tapi pasti dalam hati kecilnya dia pasti merasa kayak gitu. Yuk sama-sama kita identifikasi itu sangat penting dilakukan untuk mengkalibrasi setiap kehidupan kita, memastikan diri kita masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dari tadi itu. Kalau setiap apa yang kita lakukan itu hanya untuk keinginan mata kita, untuk keangkuhan hidup kita, untuk kedanginan kita, itu mesti kita langsung sadar, oh iya, nggak boleh kayak gini. Itulah contoh orang yang sudah merdeka. Nggak mungkin dong kamu udah merdeka dari dosa terus tiba-tiba kamu sengaja kayak menyelipkan dosa tersebut, kayak seakan-akan kamu itu sudah bebas tapi kamu sengaja membiarkan dosa itu masuk. Kayak kalian playing victim, kayak akhirnya kayak kalian merasa ditinggalkan sama Tuhan. Enggak, Tuhan itu sudah kasih kemerdekaan yang sangat luar biasa, yang paling tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin teman-teman. Kalau kalian bisa memahami kemerdekaan itu sendiri. Karena kehidupan dunia mereka tidak akan bisa melakukan identifikasi apakah kalau kehidupan dunia teman-teman ya, kalau kalian mengikuti apa yang dunia mau, mereka nggak akan mungkin melakukan identifikasi itu karena entah itu baik, entah itu jelek, itu terserah. Yang penting kayak terkenal, banyak diketahui orang, viral dan sebagainya. Kan banyak tuh kayak wis gak penting baik atau enggak, wis pokoknya hajar terus. Tapi kan berbeda. Saya bilang tadi aksi itu berbanding balik dengan sebagai kita orang yang merdeka dalam Kristus, kita mesti identifikasi, oh ini baik, ini buruk gak boleh dilakukan. Baik ini pun juga harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar baik. Baiknya cuma gara-gara untuk kepentingan diri sendiri pun itu juga salah. Beda tuh dengan orang dunia, mungkin mereka melakukan kebaikan tapi apa tujuannya? Wow, tujuannya supaya pencitraan gitu. Oh, tujuan ben ketok memberi dan sebagainya. Beda teman-teman. Hanya untuk FOMO dan kejar-kejaran terus supaya bisa dapat validasi orang lain, gak ketinggalan zaman dan sebagainya. Itu udah salah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini kurang rasanya dalam dia. Bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Hidup seperti Kristus yaitu arah hidup kita hanya kepada Kristus saja. Karena kemerdekaan yang sudah Kristus berikan pada kita, ya buat apa lagi yang selain kita hidup untuk Kristus saja. Nggak perlu kita tambah-tambahin hal-hal lain, nggak perlu. Oh mungkin kayak Tuhan kasih kebebasan gitu. Nggak perlu kita tambah-tambahin, Tuhan aku mau kebebasan yang duit 1M, tak terima. Nggak perlu kayak gitu teman-teman. Oh Tuhan aku mau bebas tapi bebasnya harus ada mobil. Berapa? 3, nggak perlu teman-teman. Bebas itu maksudnya apa sih? Ya kalian hidup bebas di dalam Tuhan, kalian merasakan kasih karunia Tuhan. Kalian hidup damai sejahtera di dunia ini itu udah bebas. Kalian mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yang lain kayak berkat dan sebagainya itu pasti nanti Tuhan kasih teman-teman. Gak perlu kita mengutamakan hal itu.
Akhirnya yang kita nggak mungkin playing victim kayak orang-orang yang di luar sana. Bagi termasuk orang-orang Kristen yang mungkin udah merasa diberkati, udah dimerdekakan sama Kristus, tapi mereka bersungut-sungut terus. Mereka nggak mengerti bagaimana sih arti yang sesungguhnya dari kemerdekaan dia berikan itu. Amin teman-teman. Saya mengikuti kok teman-teman ini udah sama saya atau saya juga ngerti bagaimana kalian rajin itu, kalian mengikuti ibadah youth itu, bagaimana kalian belajar kerohaniannya di sini. Saya pun paham, saya ngerti dan saya senang gitu loh. Saya pun juga belajar di sini. Saya juga mengajak teman-teman sama-sama kita mau belajar mengidentifikasi, kita mengkalibrasi setiap aspek kehidupan kita. Kira-kira jangan sampai hal kecil yang salah itu nanti ke depannya membuat kita jadi jatuh, semakin jatuh, dan akhirnya kan sedih teman-teman. Jadi akhirnya kayak kita wes bareng-bareng tumbuh dalam Tuhan, ternyata ada satu yang nggak sadar ternyata dia jatuh dalam dosa. Sedih teman-teman. Kita sama-sama kita mau koreksi terus dalam hidup kita, itu dilakukan setiap hari. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa belajar dewasa iman sejak dini, sama-sama kita persiapkan baik-baik supaya kita bisa hidup dewasa, kita hidup dewasa dalam Tuhan secara benar. Ya, lalu apa sih? Bukan kehidupan kita dalam Kristus itu bukan hanya untuk mengejar kekayaan atau diberkati dan sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 17 ini teman-teman. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya yaitu apa sih maksudnya? Yaitu hidup kekal, keselamatan yang Tuhan beri itu loh. Jadi tugas dan tanggung jawab untuk kita kerjakan. Terus kita kayak hidup merdeka sama Tuhan, kita nggak punya uang dong, nggak punya gitu. Saya pun juga kerja, kalian bekerja, kalian diberkati sama Tuhan. Asalkan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan aja. Tetapi jangan tujuan kita itu jangan hanya ditempatkan untuk hidup damai sejahtera di dunia ini aja. Tetapi kita mau lebih tinggi lagi, tujuan kita yaitu untuk mengerjakan keselamatan itu. Hidup kekal itu yang Tuhan janjikan itu loh, itu kita mesti jaga. Aksi selanjutnya yaitu melakukan kehendak Tuhan. Aksi selanjutnya ya kita mengevaluasi diri kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Pada saat kita mungkin melakukan satu hal yang mungkin oh ya ini salah, langsung cepat-cepat kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup merdeka dalam Kristus ya seharusnya kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Gak ada cara lain, gak ada kayak tambah-tambah dan sebagainya, gak ada. Cukup dua ini aja, kita mengevaluasi, oh ini salah, langsung ganti. Cepat teman-teman, jangan menunda-nunda, jangan merasa kayak oh ini benar kok, dan kayak merasa benar dan sebagainya, lama-lama nanti akan tambah bahaya teman-teman. Yang kedua yaitu kita harus selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita yakin karena kita juga pasti yakin bahwa kehendak Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Gak mungkin Tuhan memberikan perintah dan atau ajaran buat kita untuk melakukan sesuai kebenaran firman-Nya. Gak mungkin kita semakin terkekang, kita semakin kayak hidup kita semakin kayak gak bisa enggak. Konsep kemerdekaan yang Tuhan beri itu adalah kita hidup bebas dari dosa, kita dikasih cara hidup yang lebih baik. Kita hidup dengan kebenaran firman-Nya, itu kita bisa merasakan kebebasan itu teman-teman. Mungkin orang yang belum memahami kemerdekaan itu, mereka merasa kayak oh aku dikekang, aku sama aku di gereja, tiap hari ke gereja pelayanan, kayak hidupku ini kayak terkekang oleh oleh aturan dan sebagainya, kegiatan-kegiatan itu. Berarti dia salah mengartikan kebebasan yang Tuhan kasih. Seharusnya dari kebebasan yang Tuhan kasih itu kita punya kerinduan sendiri, kita mengekspresikannya itu melalui aksi kita, yaitu kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kasih, bukan karena tuntutan dan sebagainya.
Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dikatakan bahwa pada saat kita menuruti firman-Nya, itu sudah kelihatan kok teman-teman, kalau kalian sudah bebas karena Kristus. Kalian sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan akhirnya mungkin dikatakan tadi yang di 17 tadi, mungkin dunia sedang lenyap dengan keinginannya, mungkin bergencar-gencar. Saya membaca di 1 Yohanes ini, pada saat Yohanes menuliskan itu, seharusnya dia itu mau memberikan teguran. Yohanes tahu bahwa setiap kerohaniannya itu kerohanian yang si pembaca ini, buat kita semua ini loh. Saya pun juga tahu kita semua itu sudah bertumbuh sama Tuhan. Ya, kalian sudah belajar kebenaran firman Tuhan sangat dalam dan sebagainya. Saya tahu itu, tetapi Yohanes mau menekankan jangan sampai loh, memberikan evaluasi buat setiap kita. Ayo sama-sama kita jangan sampai lengah, jangan sampai kita kayak tiba-tiba lengah. Akhirnya selanjutnya itu loh, Yohanes berbicara soal bagaimana ajaran sesat di luar sana, adanya antikristus dan sebagainya, membuat kebenaran di Alkitab ini. Orang-orang di luar sana mulai membuat hal-hal yang samar, gak jelas. Bagaimana kalau kita misalnya hidup dengan apa adanya, kita gak belajar memaknai kemerdekaan Tuhan itu dalam hidup kita cuma ngikut aja. Di luar sana kita gampang tergoyahkan, kita gampang kena aliran-aliran yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin dunia berlomba-lomba, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi teman-teman. Tetapi bagi kita yang sudah paham bahwa kita udah dimerdekakan oleh Kristus, kita mau belajar untuk hidup fokus sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk memperoleh hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera dan kehidupan kekal adalah bentuk kebebasan sejati yang hanya ditemukan pada kemerdekaan yang Tuhan beri. Paham ya teman-teman ya? Yang pertama tadi apa? Selalu mengidentifikasi setiap apa yang kita lakukan dan cepat-cepat kita melakukan. Yang kedua itu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sederhana, simple, tetapi kalau kalian gak melakukan ini, kalian akan semakin terjebak, kalian akan gak merasa salah dan sebagainya. Banyak loh hamba-hamba Tuhan mungkin mereka mengabaikan ini, mereka terus sering khotbah di mana-mana, sering apa dan sebagainya, tapi dalam dirinya dia nggak memaintain dirinya sendiri, ternyata dia akhirnya jatuh dalam dosa. Perlunya kita terus mengalibrasi diri kita sendiri untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin teman-teman. Saya undang pemain musik. Ya, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam dalam setiap hati kalian masing-masing, sebagai pengingat bahwa yuk sama-sama kita selalu mengkoreksi hidup kita untuk semakin fokus dan tajam hanya untuk Tuhan, hanya untuk sesuai dengan tujuan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kalian. Caranya gimana ya kalian hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yuk sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Yesus engkau kebenaranku, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, oh, dan pengharapan. ku ikut kehendak-Mu. Yes, Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang sudah Kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menyatakan setiap janji hidup kami, kalau kami ingin hidup hanya untuk bagi-Mu Tuhan, hanya untuk tetap menyembah-Mu Tuhan, bukan mengikuti dunia yang tawarkan, bukan mengikuti apa yang dunia tuntut. Karena kasih-Mu Tuhan yang tidak ada duanya Tuhan. Gak ada yang bisa mengalahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu hanyalah cukup bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami gak perlu apa-apa Tuhan. Kami hanya perlu penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu sangat luar biasa. Kami sudah merasakan bagaimana kehidupan bersama Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman hari ini Tuhan, kami ingin sekali lagi diajar kembali Tuhan. Kami ingin terus belajar. Kami gak mau sombong Tuhan. Kami gak mau merasa angkuh karena kami sudah mempelajari banyak kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak melayani Tuhan. Kami gak mau terjebak dalam hal itu Tuhan. Kami mau sekali lagi mengkalibrasi dalam setiap kehidupan kami untuk bisa terus lurus sesuai dengan jalan-Mu, untuk bisa terus sesuai dengan kehendak-Mu
sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan. Kiranya anak-anak di tempat ini semakin lebih dewasa lagi Tuhan di dalam-Mu. Semakin mereka lebih ingin hidup lebih dewasa, ingin lebih mengerti, untuk lebih ingin mendalami kira-kira apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan. Setiap dimanapun mereka berada, mereka menjadi anak-anak terang, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.